Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zian Permana. Hari ini saya mau ngomongin tentang di luar kendali ya. Teman-teman mungkin sering dengar bahwa hidup itu lebih baik, lebih bahagia kalau kita fokus pada hal-hal yang bisa ada dalam kendali kita. Dan biarkanlah hal-hal yang di luar kendali itu ya memang bukan jadi ruang, jangan sampai masuk ke ruang pikiran perasaan diri kita secara berlebihan ya. Itu betul ya, teman-teman pasti juga merasakannya. Tapi seringkali kemudian kita kemudian mengalami sebuah keadaan di mana ruang kendali kita tuh kecil dan kerdil banget gitu ya. Sehingga kita seolah-olah tak berdaya. Betul, kita mesti fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan, tapi ternyata ada saatnya, ada masanya di mana kita tuh kerdil ruang kendalinya. Ruang kendali yang kerdil itu kemudian membuat kita merasa tidak berdaya ya. Nah, kemarin saya konseling sama orang yang kemudian dia merasa di tempat kerjanya tuh saya ngerasa tidak berdaya. Aku kehilangan ruang kendali, apa-apa tuh serba diatur, bahkan ngerasa didiskriminasi dan terjadi perasaan diskriminatif terhadap apa-apa yang dia kerjakan atau lakukan gitu ya. Terus saya nanya, apa yang ada dalam ruang kendalimu? Nggak ada, katanya gitu. Jadi dia itu nggak bahagia bukan karena pekerjaannya tidak menyenangkan, tapi ada banyak hal yang kemudian di luar ruang kendalinya. Saya jadi menemukan dan tersadar bahwa seringkali kita juga butuh ruang kendali bukan untuk kemudian mengendalikan orang lain, tapi seringkali situasi itu membuat kita juga kehilangan atau lepas dari kendali. Jadi kita jadi kerdil ruang kendalinya. Ruang kendali yang kerdil, yang sedikit membuat kita ngerasa nggak berdaya gitu. Gimana ya kalau kemudian kita ada di fase itu? Melelahkan teman-teman, capek banget. Nah, makanya orang-orang yang dibully itu seperti itu. Orang-orang dibully secara instrumental ya. Dibully yang tidak sengaja adalah orang-orang yang dia dikerdilkan ruang kendalinya. Jadi seolah-olah punya kendali, seolah-olah jadi bagian dari sesuatu, padahal dia enggak. Jadi kerdil dirinya. Nah, itu yang kemudian membuat kita tidak berdaya. Nah, terhadap situasi itu mesti ngapain ya? Mesti gimana? Saya belum nyampe ke situ karena ini juga fenomena yang berat dan barangkali juga terjadi pada kehidupan saya ya, di pekerjaan terutama. Kita itu memang bisa fokus pada hal-hal yang ada dalam diri kita, tapi kan lingkungan dan situasi itu ngaruh. Lingkungan dan situasi itu menekan, bahkan tekanannya itu dari harapan-harapan atau ekspektasi mereka. Dan itu di luar kendali kita, atau menyebabkan kendali kita jadi kecil dan kerdil. Kita tidak berdaya gara-gara ekspektasi, harapan, keinginan, permintaan, atau bahkan perintah dari orang-orang atau lingkungan yang barangkali tidak sesuai dengan keinginan, kemampuan, atau prinsip-prinsip yang membuat kita tidak nyaman ketika melakukannya. Makanya di video ini saya mau ngajak teman-teman punya kesadaran itu. Betul, kita mesti fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan, tapi mesti cek dulu. Jangan-jangan situasi kita malah membuat kita kerdil dalam ruang kendali. Kita harus protes dulu di situ. Jadi, tolong, kebayang nggak sih kita disuruh fokus kepada hal-hal yang ada dalam kendali diri kita, tapi kita dikerdilkan ruang kendalinya, sengaja dikecilkan, sengaja diisolasi ruang kendalinya sama situasi. Ya kita harus berontak. Kita harus ambil lagi ruang kendali itu sama diri kita. Nggak bisa kemudian tiba-tiba kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, tapi kemudian kita malah dikerdilkan sama lingkungan dan situasi. Makanya salah satu kemudian yang paling penting dari sudut pandang filsafat eksistensialisme adalah mengambil kembali ruang kendali yang tadi oleh situasi malah diisolasi si ruang kendali itu, malah dikerdilkan. Ya, hati-hati nih teman-teman, betul kalimat bahwa udahlah fokus aja sama apa-apa yang bisa lo kendaliin. Tapi kita harus cek juga, jangan-jangan kita sama sekali kesulitan mengendalikan apa yang mesti kita kendalikan karena selama ini nggak dikasih apa-apa untuk dikendalikan, dikerdilkan oleh situasi dan keadaan. Kita mesti peka sama hal itu, kita mesti aware sama hal itu. Nah, pertanyaannya teman-teman, dalam kehidupan teman-teman sekarang,
kehidupan keseharian, di pekerjaan terutama, teman-teman megang kendali nggak sama hal-hal yang sebetulnya katanya disuruh mikirin sesuai dengan ruang kendalinya. Jangan-jangan teman-teman pun lagi dikerdilkan sama pekerjaannya, sama ekspektasi, harapan, permintaan, keinginan, juga perintah-perintah dari atasan terkait dengan ruang kendali ya. Lalu kemudian disuruh, udahlah fokus sama yang bisa kamu kendalikan, nggak usah pedulikan, pikirkan apa-apa yang di luar kendali. Padahal banyak yang nggak bisa dikendalikan, saking udah diambil alih situasinya dari kendali kita. Hati-hati, kita mesti peka ya. Kalau teman-teman mengalami, boleh curhat di kolom komentar seperti apa pengalamannya. Barangkali ada yang menarik dan jadi pelajaran buat teman-teman yang kebetulan nonton dan ikut membaca kolom komentar. Sampai jumpa di video Zian Pramana selanjutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.